Halo, selamat datang kembali di channel Kamer Otomotif. Di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas sebuah mobil samping gue, yaitu Toyota Corolla Grid ya disebutnya ya, atau AS101. Sekarang ini mobil jadi mobil harian gue, sehari-hari gue pakai. Oke, sekarang kita bahas ya, mulai dari bagian depan. Oke, sekarang kita bahas ke bagian depan. Nah, ini mau gue kasih informasi dulu. Jadi di konten sebelumnya itu Toyota Grid yang sebelum facelift. Nah, kalau yang punya gue sekarang ini yang tahun 95 yang sudah facelift. Artinya ini sudah CKD. Kalau yang lama, yang sebelumnya itu dia build up ya dari Jepang. Kalau untuk dari headlamp dia hampir sama aja sama yang kemarin yang build up itu. Yang sebelumnya berbeda hanya di grill aja sama bumpernya. Bumpernya agak ada sedikit berbeda gitu. Tapi overall dari bagian depan semuanya hampir mirip, kecuali di grillnya aja. Headlamp sebelah sini, ini lampu sen. Nah, ini untuk lampu senjanya ya, ada di sini. Jadi dia bisa nyala lampu senjanya di sini. Oh sorry, lampu sennya di bawah sini. Bawah sini sama bawah sini. Sini nyala kalau nggak salah lampu sennya deh. Coba ya. Oh, yang nyala bawah aja, betul. Jadi lampu sennya nyala di bawah aja. Tuh, bagian depan sih ya mirip-mirip sama yang build up kemarin. Yuk, kita ke bagian samping. Oke, kita bahas bagian samping. Nah, kalau bagian samping dia velgnya udah diganti ya. Setahu gue ini pakai punya yang setelahnya atau Corolla All New. Harusnya dia velgnya velg kaleng. Tapi dia ukuran bannya sama, ring 14 185/65. Jadi untuk masalah bantingan dia sudah pasti lembut karena bannya tebal gitu. Tapi untuk suspensi emang sedikit karakternya sedikit keras ya menurut gue pribadi. Itu. Nah, kalau yang build up di sini ada sennya. Di sini nggak ada, di fender. Kosong. Terus kita naik ke bagian atas. Nah, ini antenanya ini ya, untuk antenanya. Kaca film yang udah gue rubah kaca film, jadi gue benerin kaca filmnya pakai 20%, mereknya NexGuard tapi yang premium ya. Jadi dia panasnya nggak masuk ke dalam. Hanya 2% aja yang masuk ke dalam panasnya. Informasi sih gitu. Spionnya kecil, lucu ya. Nah, ini yang gue jadi notice gue pertama kali. Sini list screw-nya, dia nyambung sekeliling. Dan kondisinya masih utuh, masih bagus chrome-nya gitu. Handle pintunya model cungkil kayak gini. Nah, ini ada side body molding ya, kalau nggak salah namanya. Nah, itu nyambung dari belakang. Ada sebenarnya stikernya tambahan ya, bukan aslinya dari gue ya. Jadi gue pasang sendiri stikernya gitu. Terus ini ada stiker lagi, gue pasang sendiri. Kaca film masih bening yang belakang full. Nah, kalau velg belakang dia pakai ring 14 juga sama, tapi dia belum ada disc brake-nya atau belum ada cakramnya. Masih modelan tromol biasa aja gitu teman-teman. Overall sama sih dari segi body bentuknya, cuman di dalam ada perbedaannya sama yang build up-nya, karena ini yang terakhir kalau nggak salah seingat gue 96 ya atau 95. Nah, ini tahun 95 gitu. Yuk kita ke bagian belakang. Oke, kalau di bagian belakang perbedaannya ada di sini, di lampu stop lamp-nya sama ini. Kalau yang sebelumnya, yang sebelum facelift, dia lampunya kuning ya. Kalau ini udah putih sama merah. Jadi kalau gue sih lebih suka yang ini modelnya dibanding yang sebelumnya. Gitu. Jadi lebih apa ya? Warnanya lebih suka sih gue, warna dari stop lamp sama ininya, yang tengahnya ini. Terus di sini ada emboss Toyota, di situ ada emboss 1,6 SEG. Untuk pembukaan bagasi bisa dari dalam atau dari kunci. Pakai kunci ini. Ada anak kunci, tinggal dibuka aja. Sorry. Nah, mobil tua. Langsung ke bagasinya aja ya. Bagasinya full, banyak barang-barang. Tapi overall ini bagasinya luas di tahunnya. Terus di sini belum ke cover ya sama peredam. Masih kaleng semua bodinya, bahan masih kaleng semua. Ini bumpernya, terus ada kayak semacam, ini bukan body kit ya, sambungan bumper cuma dicat hitam aja. Knalpotnya ciri khas dari Corolla Grid ini tuh suaranya garing. Meraung-raungnya garing. Kayaknya kalau dari eksterior kayaknya gitu-gitu aja ya, sama yang sebelumnya juga hampir mirip. Yuk kita ke bagian dalam sekarang. Oke, sekarang gue di dalam interior dari Toyota Corolla Grid ini. Sekarang gue nyalain dulu mobilnya. Ini kuncinya kayak gini. Ini udah gantian sih kuncinya, bukan orinya. Soalnya panas cuacanya, kita nyalain AC aja ya. Starternya masih top tier. Kalau agak sedikit noise berisik, sorry ya. Nah, ini kita nyalain AC-nya dulu. Untuk tombol AC-nya itu dia manual, masih model yang knob kompor gitu. Ini arah semburan AC. Bisa dingin, bisa panas. Ya, ini mobil ada heaternya. Jadi kalau kalian kepanasan bisa pakai ini. Cuman lagi-lagi fitur yang ini tuh heater agak kurang kepake ya kalau di Indonesia, karena kan iklim kita tropis. Terkecuali kalau lo mainnya ke daerah dingin kayak mungkin yang terdekat dari Jakarta Puncak gitu ya.
itu mungkin kepake. Nah, untuk dari interiornya sebenarnya ini masih original. Yang gue ganti cuma Twitter. Ini kalau yang Bila pada Twitternya nih. Nah, kalau yang ATPM atau generasi setelahnya dia nggak ada Twitternya. Jadi gue pasang sendiri Twitternya, bikin sih. Yang orinya masih ada, yang lama nggak gue bobok. Masih ada yang orinya gue simpen. Gitu bro, kalau mobil tua, yang orinya disimpan karena kalau nyari barangnya lagi susah nyarinya. Terus untuk head unit itu pas dapet gue udah double din kayak gini di bawahnya. Pelan-pelan lagi pengen gue rapihin, ini pengen gue ganti yang double dinnya pakai single din. Sebenarnya single din harganya lebih murah pada double din ya. Tergantung merek sama tergantung kualitasnya. Tapi kalau gue pengennya makin nanti mungkin pakai merek Alpine atau pakai Blapang mungkin gitu. Terus ini sebelah kiri ada tombol, ada dua tombol, ada hazard sama buat defogger belakang. Ini ada defogger belakangnya. Nah, gue suka di sini ada jam. Gitu. Jamnya digital, bukan analog. Lucu sih, karena dia double head unit yang single din nggak ada, jadi ini jadi tempat kompartemen penyimpanan terbuka yang gue pakai buat taruh kartu-kartu. Ke bawah ini tombol-tombol AC, arah semburan AC. Sini ada dari depan ke bawah aja, defogger depan, defogger lagi. Arah semburan AC-nya mau dari dalam atau dari luar, tapi sistemnya elektrikal ya. Gitu. Nah, yang gue lucu dan gue suka dari Corolla Grid ini, gue baru tahu ternyata kalau mobil-mobil muda gitu ya, kalau buat miss atau buat satu kali pencet wiper itu dia ke atasin sekali ya, tak ke atas. Tapi kalau dia nggak ditarik, gue pikir ditarik itu buat nyemprotin air, ternyata nggak. Nyemprotin airnya dari sini nih. Ada tombol di sini, disemprot dari sini. Gitu, teman-teman. Sebelah kanan sen, tapi dia nggak ada fog lamp ya, jadi cuman sen aja. Terus di sini ada pengaturan kecerahan dari instrumen speedometer sebelah sini. Nah, ini kalau generasi yang ATPM ini atau yang setelahnya dia nggak ada retracknya, jadi spion ini udah nggak bisa retrackable kayak yang generasi sebelumnya. Disayangkan, tapi nggak disayangkan juga sih sebenarnya, kata orang-orang yang pakai cepat rusak retracknya, jadi mendingan nggak usah pakai retrack gitu. Ini di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, dan yang gue suka lagi dari mobil tahun 90 itu kalau tilt steeringnya ya, dia sedikit tuh, dia modelnya tuh kayak ada karetnya gitu, twing, sedikit sih mainnya, cuman oke lah. Untuk posisi duduk juga gue nggak masalah, ini gue suka banget karena mobil zaman dulu tahun 90-an itu posisi duduknya tuh gue suka banget karena dia lebih rendah, nggak kayak mobil zaman sekarang yang terintimidasi sama dashboard yang lebih tinggi dashboard daripada kita. Kalau ini gue suka masih rendah dashboardnya gitu. Nah, ini sebelah kanan ada door lock, ada window lock, ada power window. Yang sebelah kanan itu auto, sebelah kiri selebihnya semuanya nggak ada autonya gitu. Ini terus pembukaan pintunya. Untuk bahan door trimnya itu dia dari kulit soft touch ya, tuh soft touch. Dashboard juga soft touch, bukan plastik. Masih utuh, belum ada retak, alhamdulillah. Dapat barangnya masih bagus. Terus yang di sini door trimnya bawahnya tuh ada beludru gitu. Ini yang lagi-lagi yang menjadi perawatan ekstra buat pemilik mobil, karena ini mobil sering keluar masuk bengkel ya, maksudnya kayak perawatan aja lah gitu, kayak ganti aki, ganti kaki-kaki, radiator segala macam, mesin servis, kadang kan suka jorok mekaniknya ya. Ini agak sedikit riskan, kotor sama oli nih di sini nih. Makanya kadang kalau habis servis gue cuci atau gue sikat ininya, pakai foam lagi gitu. Terus nih gue suka nih, mewah cuy. Ada list room-nya di dalamnya gitu. Sebenarnya kayak buat apa sih list room di dalam, tapi kalau di mobil ini kayak kelihatan mewah banget. Persnelangnya ini manual ya. Gue nyari yang matic harganya selangit bro, bisa nyampe cepet gitu. Makanya ya udahlah, gue ambilnya manual aja gitu. Ini ada dummy button, terus ada tempat penyimpanan koin sebelah sini, ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah sini. Dia 2 level ya, atas sama bawah gitu. Terus ada ashtray atau asbak. Terus di sini ada buat pemantik rokok. Hilang, belum gue beli lagi. Nah, ini juga gara-gara ada double din dia mentok, dia tuh nggak bisa masuk full. Pelan-pelan kita rapihin gitu. Head unit gue pakai Pioneer ya, yang pasti bisa Bluetooth karena biar lebih enak kita kalau bisa Bluetooth itu. Oke, overall sih sama aja. Oh ya, ini sun visornya dia ngikutin bentuk dari si spion tengah, gue suka sekali. Sebelah kiri ada kaca ya, jadi pacar lo nggak khawatir kalau dandan pakai mobil ini.
Tapi pasti pacar lu belepotan sih kalau dandan juga, karena nggak ada lampu cuma di sini doang, ini juga nggak terlalu terang. Paling di sini nggak ada lampu, belepotan dah pacar lu dandan di sini. Gitu. Ini ada hand grip, ada 3 ya, depan 1, belakang, kanan, kiri. Oh ya, sama satu lagi, dia dashboardnya kan miring ke kanan, berarti ini kan driver oriented ya. Nah ini ada footrest-nya nih, walaupun ada manual, ternyata ada footrest juga sebelah kirinya. Seru enak nih. Overall sih masih standar mobilnya, belum ada yang dirubah lagi lebih dari per audioan, selebihnya standar gitu. Oh ya, ini joknya bisa naik turun ya, tapi modelnya diputar naik turunnya. Biasanya tuas pemutarannya tuh sering patah, tapi sini masih bagus. Untuk speaker yang gue rubah, sini gue pakai Morel Tempo, head unitnya pakai Pioneer, powernya gue pakai Rodex, tapi Rodexnya yang zaman dulu yang 1000. Gue nggak tahu tipenya apa, tapi pakainya Rodex gitu. Oke, dari bagian depan itu aja paling. Kita lanjut bagian belakang ya. Oh ya, tadi gue lupa jelasin nih, headrestnya bisa adjustable gini ya. Gue suka deh, jadi bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman tetap aja headrestnya pendek, nggak terlalu tinggi kayak mobil zaman sekarang. Di belakang itu bukan headrest ya, jadi di belakang emang nggak ada headrest, jadi langsung aja joknya. Cuman buat nyender ini masih oke menurut gue. Legroom menurut gue ini cukup lah, walaupun waktu kecil gue menurut gue ini lega, tapi ini cukup. Untuk posisi duduknya tuh enak banget bro, nyaman. Aku suka. Lagi-lagi di sini ada list chrome. Terus door trimnya ada bludrunya sebelah sini, sama kayak depan ya. Di atasnya juga ada soft touch, kulit bahannya. Dan di tengah sini ada ashtray. Oh iya, tadi gue lupa jelasin. Jadi di sini tuh ada tuas di jok depan. Ternyata ini cukup lengkap ya. Jadi ada buat pengaturan lumbar sebelah sini, tengah-tengahnya tuh. Jadi apa ya, lumbar support berarti ya jatuhnya. Jadi bisa menyesuaikan dengan tulang punggung kita. Ada yang ngempos gini. Oh pokoknya bisa sesuaikan lah, walaupun nggak terlalu banyak mainnya. Cuman bisa disesuaikan intinya. Ini ada ashtray, asbak. Sini ada power window. Masih bagus motornya, alhamdulillah. Tuas pembukaan pintu. Ini pentil buat buka pintu namanya. Overall sama, mirip-mirip aja sama yang build up, cuma beda di itu aja. Oh ya, satu lagi, ini ada speaker di belakang sama stop lamp, high mount stop lamp. Di belakang tetap ada seat belt ya, tapi covernya rapi. Terus karpetnya, apapun semua mobilnya, tetap karpetnya TRD. Gitu ya teman-teman, untuk review dari Corolla Grid ini yang tahun 95 ya, ATPM. Oh ya, satu lagi, gue menunjukkan sesuatu. Dia bisa dilipat joknya. Jadi kalau kalian mengambil barang dari belakang, bisa dilipat kayak gini. Tuh, masih bagus lah, covernya lumayan. Bisa ngambil barang dari belakang. Cuman ini udah ketutup sama sap ya, karena kan gue masang sap. Tapi sapnya sap bisa digeser sih. Gitu. Oke, gitu aja paling review dari gue kali ini tentang Toyota Corolla ini. Menurut gue untuk mobil tahun 90, Toyota Corolla ini masih reliable. Spare partnya masih banyak di mana-mana. Harganya nggak terlalu mahal, tapi ya agak sedikit sih. Tapi menurut gue selagi itu Toyota, spare part murah, barang ada di mana-mana gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kayak mesin jebol, alternator, apa-apa segala itu, radiator, itu bisa dicari di mana-mana. Barangnya banyak soalnya. Gitu. Lalu untuk mobil harian masih enak, menurut gua kaki-kakinya masih nyaman. Untuk mesin tenaga masih enak, handlingnya pun menurut gua enak sih menurut gua. Itu aja sih. Oke, gitu aja kurang lebihnya dari video review Toyota Corolla Grid ini yang tahun 95 tapi ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurang-kurang, boleh tambahin di bawah. Atau kalian pernah punya pengalaman punya Toyota Corolla, boleh komen di bawah ya. Sip. See you at next video. Goodbye. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Arotomotif dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.